berkembang sampai saat ini? Ya, untuk alasan itu ada beberapa. Yang pertama itu emang penghasilan tambahan. Yang kedua yaitu untuk pekerjaan sampingan juga ya. Dan yang ketiga tuh alasan utamanya itu karena faktor orang tua, karena orang tua udah dari tahun 93 ya teh, 93 sampai 2020 waktu itu kan udah membangun usaha ini. Kalau misalkan udah nggak ada yang megang lagi, takutnya kan berhenti ya teh, jadi harus diteruskan oleh anak-anaknya. Jadi usaha ini udah dari nol dan alhamdulillah walaupun kadang ada turunnya juga, ada naiknya juga, tapi tetap bisa bertahan sampai saat ini. Oke, Teh, bagaimana sih Teteh itu menilai kinerja karyawan yang ada di sini gitu? Kalau terkait nilai kinerja karyawan itu pastinya terkait tepat waktu sini ya, karena walaupun ini bukan kantoran ya, dagang biasa gitu, tapi harus tepat waktu dari jam 7 bukanya, 7 pagi, dan juga jam 4 itu harus nutup gitu. Jadi nggak bisa buka tokonya kesiangan gitu. Kalau misalkan ada alasan yang bisa ditoleran nggak apa-apa, tapi kalau misalkan males-malesan tapi dia punya tanggung jawab di sini gitu nggak boleh. Dan juga untuk tutupnya itu jam 4, nggak boleh lebih juga, kan kita sebagai manusia juga harus memanusiakan manusia ya, jadi nggak boleh memaksakan misalkan harus tutup jam 5 dan harus tetapnya harus jam 4. Apa sih yang Teteh lakukan untuk membantu karyawan agar pekerjaannya itu kayak mudah gitu Teh? Yang pertama itu membantu karyawan ketika buka toko ya, kan terkadang kalau misalkan karyawan baru terkhususnya itu nggak tahu gitu ya terletak, misalkan barang-barangnya kan saya jualan sendal sepatu, jadi nggak tahu letaknya di mana-mana. Terus dan juga kita selalu mengingatkan bahwa harga-harga kayak misalkan sendal berapa, sepatu berapa, tas berapa. Dan kalau misalkan itu juga membantunya itu dalam hal mereka tuh butuh apa gitu. Kadang kita kalau misalkan belum puasa gitu ya, kadang ngasih THR gitu. Berarti kalau misalkan baru ada apa sih, kayak baru menjadi karyawan. Iya, menjadi karyawan di sini ada pelatihannya gitu. Iya, bukan lebih ya pelatihan tapi nggak terlalu kitanya deg-degan gitu, tapi santai aja gitu kan. Misalkan peletakan di sini kan nggak tahu kan, nanti juga udah 3 hari atau 4 hari di sini mah udah apalah gitu, apalagi peletakannya. Dan juga pasti harga-harganya mah menyesuaikan. Kalau misalkan harga-harganya pasti kalau misalkan belum punya pengalaman untuk berdagang masih bingung berapa gitu sih. Apakah ada masalah yang sering terjadi kepada karyawan Teteh? Untuk masalah sih yang pertama itu telat buka. Yang kedua itu kalau misalkan di hari H itu nggak izin dulu, kalau misalkan nggak bisa ke toko gitu, buka toko harus izin dulu sebelum H-1-nya gitu, agar yang pemilik toko yaitu saya itu tidak keteteran besokannya, karena tahunya gitu dia mau buka ternyata mah enggak gitu. Jadi kalau misalkan ada izin juga atau lagi sakit juga bisa dimaklumi, tetapi H-1 gitu kayak gitu. Kalau misalkan dari karyawan itu ada masalah gitu, apakah Teteh memberikan konsekuensi untuk si karyawan tersebut? Untuk konsekuensinya itu terkait ini ya, teguran palingan ya, teguran kalau misalkan telat gitu ya, izin dulu gitu. Terus terkait mau izin atau dia nyari sakit gitu ya teh, itu harus kabarinnya sebelumnya biar pemilik tokonya itu siap untuk buka toko sendiri gitu besok harinya. Bagaimana sih Teteh kayak memotivasi karyawan supaya kinerja karyawan itu lebih baik gitu dari sebelumnya? Untuk memotivasi karyawan itu terkait ini sih, namanya juga dagang ya, kadang mereka tuh bosen, ada yang beli dan lain-lain, dan juga penghasilannya kadang naik turun gitu kan. Sedangkan emang jualan tuh nggak, misalkan gajinya tetap harus sehari itu harus dapat 100 misalkan, terus hari besoknya dapat 50 kan, kadang mereka tuh ngeluh gitu kok ternyata menurun. Dan juga kadang mereka tuh kayak malu gitu ke pemiliknya bahwa misalkan hari ini pendapatannya turun, terus besokannya pendapatannya turun juga. Nah itu nggak boleh kayak gitu, namanya juga dagang, kita udah usaha dan juga udah berdoa biar Allah yang ngasih rezeki kita itu apa aja gitu. Jangan memikirkan bahwa pendapatan hari ini turun gitu, jangan, tapi kita harus usaha dan doa. Apa sih yang Teteh
teteh lakukan untuk meningkatkan perusahaan ini atau usaha ini gitu? Ya untuk usaha ini untuk meningkatkan itu kita dagang nih teh harus stok barang-barang yang lengkap. Apalagi kalau misalkan jual sepatu kadang nomornya udah hilang satu gitu, kadang misalkan juga ada yang nyari lagi kan di nomor yang sama itu kan harus stok, jadi misalkan setengah lusin dengan nomor yang sama. Dan juga untuk lengkapi barang juga sih sama kayak tadi misalkan tas juga, tas kan banyak ya jenis-jenisnya, sandal juga banyak. Terus untuk di toko saya itu ada pecinya juga, sandal sepatu, tas ada pecinya juga. Terus ada perabotannya juga karena emang di sebelumnya itu di pasar sebelumnya ini pernah pindah ya, di pasar sebelumnya itu pernah jualan perabot gitu. Jadi mau pindah lagi dan juga stok perabotnya juga masih ada. Sekarang saya bersama dengan karyawan dari Teteh Aditi. Ini saya akan mewawancarai beliau. Dengan bersama siapa? Saya atas nama Mesti Holisa. Oke, langsung aja ya, Teh Mesti. Ya. Teteh bekerja di sini udah berapa lama? Kalau nggak salah sih udah hampir 2 tahunan. Ya. Apakah di sini Teteh merasa nyaman dengan pekerjaan yang Teteh lakukan? Nyaman ya, nyaman banget bahkan karena di sini alhamdulillah saya dapat bos atau atasan yang baik banget, karena setiap tahun juga suka ngasih THR gitu. Terus bosnya perhatian, baik pokoknya. Apa aja sih tugas-tugas yang biasa Teteh lakukan di sini gitu? Kalau untuk tugas-tugas sih ya seperti pada karyawan biasanya ya. Jadi kalau misalkan untuk buka tutup warung ya saya maksudnya toko, saya beresin barang-barang. Terus kalau misalkan ada stok barang baru masuk, saya mencatat gitu. Terus kalau misalkan ada pembeli ya saya layani seperti itu. Ya, lanjut. Dari pekerjaan ini apakah ada pekerjaan yang menantang gitu? Kalau untuk menantang sih nggak ada ya, cuman paling kalau misalkan kita itu kan sebagai penjual ya, jadi kayak harus punya mental yang lumayan gede gitu tuh. Jadi kalau sok kenal gitu sama orang lewat-lewat ditawar-tawarin gitu, manggil-manggil nama-namanya gitu, kayak ibu teteh silakan dicari-cari dulu misalnya kayak gitu sih. Kalau misalkan untuk menantang lainnya kayaknya nggak ada. Biasanya kalau ada teman menantang ya tuh? Menantang sih, karena emang kalau misalkan temen kayak aduh siapa nih gitu tuh, tapi ya nggak apa-apa ya, kita sok kenal dan emang kenal gitu, ayo mampir ke toko punya bos saya gitu gitu aja.